Pagi Pak Dwi. Selamat pagi. Iya, Pak Dwi. Hari ini kita akan membahas mengenai apa nih Pak? Tidak banyak, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Tidak banyak bahasan, namun tetap fokus di beberapa pers maupun di teknologi. Pertama kita bahas mengenai kemarin keluar sebetulnya wilayah Euro area. Pada hari Jumat juga terjadi seluruh menteri perekonomian dari Euro area itu mengadakan pertemuan bersamaan dengan IMF juga. Kita melihat kemarin pengumuman tentang data uh, euro ya, tentang data euro. Terlihat juga pada current account itu naik ya, current account naik sebesar 21,5 billion dari 19,6 billion. Namun apabila kita melihat dari direct investment dari laporan dari ekonomi Eropa itu mengalami penurunan, kemudian current account sendiri tercatat dilaporkan surplus di 21,5 billion pada bulan April dibandingkan dengan bulan April kemarin, kemudian juga surplus juga di bidang goods yaitu di 16,9 billion euro, kemudian dari jasa juga meningkat 10,0 billion euro, kemudian income 5,3 billion euro. Kemudian yang terjadi defisit adalah di current transfer. Ini yang merupakan laporan yang merupakan beberapa data-data stimulus ini terbaca di sini. Dalam arti kata pola bantuan finansial yang dilaksanakan oleh Euro area sendiri membawa dampak sebetulnya terhadap penurunan pembacaan di current transfer. Kemudian secara keseluruhan kita melihat current account dalam keadaan positif, memang cukup biru, namun tetap dikhawatirkan wilayah ini terus mengalami penurunan di tingkat inflasi. Bahkan kemarin Christine Lagarde juga menyatakan mengusulkan untuk menambahkan pola stimulus ke depannya apabila masih tetap inflasi tidak naik ya. Kemudian kita lihat juga nah ini data-data inflasi yang terbaca di Harmonized Index of Customer Prices yang merupakan indikator inflasi di Euro area. Ternyata dimulai tahun 2011 itu terus mengalami penurunan meskipun kemarin terjadi kenaikan sebentar 0,7%, pada akhirnya turun ke 0,5%. Apabila kita melihat dari rekor terdata terendah itu sekitar bulan Juli, yaitu minus 0,6%. Jadi tidak ada pertumbuhan yang cukup positif di euro. Kemudian dari target untuk inflasi sendiri dimulai dari tahun 2000 hingga saat ini menjadikan angka tengah di angka 2%. Apabila kita melihat di angka Juli ini, refleksi terhadap harga euro dolar, nanti kita melihat di harga di chart daily, kita melihat juga ada kemungkinan juga terus mengalami penurunan di situ. Kemudian terjadi volatilitas harga yang cukup tinggi, terjadi pada bulan-bulan, pada hitungan bulan maupun dalam hitungan minggu. Kemudian itu kita bisa manfaatkan dari pergerakan tersebut. Untuk lebih jelasnya nanti kita melihat sektor euro dolar maupun efek historikal terhadap inflasi pada bulan Juli seperti apa hingga saat ini, bulan Juli 2009 dan saat ini seperti apa. Kemudian data yang cukup menarik yang terjadi adalah di Kanada. Ya, Kanada Core CPI juga mengalami kenaikan 0,2% seperti tadi yang telah diumumkan. Kemudian di report atau dilaporkan sebesar 0,5%. Kemudian menjadi warna hijau juga di angka 0,7% dari 0,2%. Kanada kita tahu mempunyai korelasi yang cukup positif terhadap dari harga perubahan harga minyak, membawa pengaruh terhadap perubahan di Kanada. Secara chart juga cukup bagus untuk terus diikuti. Kalau kita ikuti di Monex Trader adalah dolar Kanada ya. Dolar Kanada terus mengalami penurunan dalam artian
Kanada terus mengalami kenaikan, yang manakala dolar mengalami penurunan. Dan ini cukup menarik untuk dilihat nanti chartnya. Kemudian ekspektasi untuk Kanada sendiri ke depannya sebetulnya ada tiga yang mengakibatkan bullishnya dolar Kanada. Excessive home sales aktual 5,9 yang tidak terekspektasi pada bulan ini kosong. Kemudian yang terbaca adalah employment, net change in employment yang terbaca cukup buruk, yaitu 25,8 ribu menjadi 25,0. Kemudian yang menyatakan risiko untuk bearish di Kanada cukup banyak dibandingkan dengan ekspektasi bullishnya, yaitu termasuk di Purchasing Manager Index yang terbaca cukup bagus dari 48,2 menjadi 56,0. Kemudian GDP kuartal pertama diprediksi menjadi 1,8% dari 1,2%. Kemudian retail sales juga terbaca cukup bagus dari minus 0,1% menjadi 0,3%. Dalam artian ini dolar Kanada ya. Kalau kita positif di sini berarti Kanadanya yang positif, dolarnya yang negatif. Langsung terhadap chart saya kira Bu Sundari ya. Halo Ibu Sundari. Oke. Dari sisi komoditi, dari sisi komoditi kita lihat tetap sentimen oil masih bullish ya. Kemarin berita yang terakhir rencana memasukkan 300 penasihat militer dari Amerika Serikat, untuk membantu Irak dari pemberontakan dari ISIL. Kemudian juga dilaporkan juga ada 3 kota besar yang mendekati Baghdad itu dikuasai oleh pemberontak ISIL. Ini mengindikasikan kawasan yang tetap lebih panas daripada bulan lalu di wilayah Irak, sehingga sentimen oil diperkirakan masih cukup naik dikarenakan Irak menjadi pemasok nomor 2 di wilayah OPEC sesudah Arab Saudi. Jadi sangat berpengaruh terhadap pergerakan harga minyak untuk minggu ini. Bu Sundari? Ya Pak Dwi. Saya rasa fundamental yang cukup kuat seperti itu. Oke, mungkin bisa dilanjutkan ke teknikal ya Pak ya. Ini yang saya sebut tadi bulan Juli pada inflasi minus 0,6% 2009. Yang saya tarik di sini ya, garis horizontal ini merupakan rekor yang terjadi di 1.28633 untuk wilayah euro ya. Euro dolar terbaca di sini sangat turun, baru kemudian dia mengalami kenaikan. Terjadinya krisis di euro pada saat itu membawa pengaruh cukup negatif terhadap inflasi ke angka minus 0,6%. Dan ini juga terbaca dikhawatirkan akan inflasi akan terus berlanjut untuk saat ini ke wilayah terus mengalami dalam keadaan negatif. Kemarin dilaporkan inflasi terus turun mencapai 0,5%, meskipun diambil keputusan untuk pemotongan tingkat suku bunga sebesar 0,15. Dan ini membawa pengaruh juga secara harga. Nampaknya kemarin memang terlihat sedikit koreksi, namun fundamental masih menyatakan kekhawatiran terhadap angka ini. Dan secara teknikal, apabila kita melihat dari pergerakan euro yang terjadi kemarin, sangat berat dia menyentuh titik tren untuk kenaikan, ditandai dengan candlestick yang tidak mampu untuk menjemput harga tertinggi pada satu hari sebelumnya, yaitu di angka 1.36423. Malah untuk pembukaan hari ini kecenderungan tetap mengalami penurunan, meskipun kita melihat di sini masih dalam keadaan koreksi untuk euro. Nah, seperti itu. Dan ini kita bisa memanfaatkan pergerakan ini apabila harga hari ini drop atau bearish
terhadap candlestick dirasa untuk minggu ini kecenderungan untuk euro masih dalam keadaan penurunan. Kemudian target untuk harian sendiri dengan chart daily, kita melihat rata-rata penurunan, harga tujuan penurunan ke angka 1.34660. Tren yang terjadi untuk euro turun dalam keadaan koreksi, ya. Tren dalam keadaan turun, namun harga saat ini dalam keadaan koreksi. Kemudian dari data 4 jam terbaca juga cukup landai, terbaca di sini untuk euro, ya, cukup landai. Namun kecenderungan di sini masih dalam keadaan turun. Kemudian pound sterling, kita melihat pound sterling masih tren masih dalam keadaan kenaikan, chart daily masih mengadakan kenaikan. Namun secara short term kita melihat di sini untuk pound sterling, ya, untuk pound sterling koreksi kenaikan terjadi, maksimal kemarin terbaca di 1.70002. Kemudian tren yang terjadi untuk mingguan sendiri, ya, untuk mingguan terlihat pada penutupan pada hari Jumat kemarin, harga ditutup di angka tengah, yaitu berkisar angka range dan harga low dan harga high sendiri berkisar ke 1424. Kemudian penutupan di harga tengah, kira-kira di angka tengah harga mingguan, yaitu di 1.70163. Kemudian saat ini berusaha untuk menanjak kembali menyentuh harga tertinggi yang terjadi minggu lalu di angka 1.7596. Namun secara fundamental pound sterling masih dalam keadaan positif. Kemudian berdasarkan harga masih dalam keadaan stagnan untuk sementara waktu di 4 jam kedua atau 12 jam pertama sesudah pembukaan pada hari Senin ini. Kemudian di Australia dollar, terlihat Australia dollar pada saat lalu kita telah membentuk pattern flag yang terjadi di Australia dollar, menyentuh merespon dari resisten, kemudian dia up kembali hingga saat ini indikasi up terjadi di Australia dollar. Kemudian di sini cukup ada tahanan yang cukup kuat di sini, yaitu di kisaran 0.94356. Secara tren panjang untuk daily untuk Australia terhadap US dollar masih dalam keadaan bullish, kemudian medium term dalam keadaan bullish, kemudian short term kita bisa memanfaatkan untuk breakout ke angka harga tertinggi 0.94356. Untuk target lanjutan untuk sementara waktu terbaca untuk di angka 0.94588 yang merupakan harga tertinggi pada bulan April 2014. Kemudian dolar Swiss. Nah, kita melihat dolar Swiss, ternyata kita melihat dari swing yang terjadi di Fibonacci dengan chart daily sendiri masih merupakan angka tengah, ya, dari 50% ke 20, dari 50% ke 38.2, kemudian 61.28. Band yang terjadi di sini terlihat masih mencari arah untuk tren lanjutan. Kemarin pada tanggal 20 Juni tetap diputuskan dalam rapat SNB bahwa mempertahankan tingkat nilai tukar terhadap euro di angka 1.25 untuk euro terhadap Swiss. Jadi kebijakan masih tetap sama dengan tingkat suku bunga yang tetap. Kemudian untuk yang lainnya dolar yen, ya, dolar yen. Nah, ini dolar yen, tren dolar terlihat di sini juga cukup bagus secara teknikal. Saya besarkan untuk melihat dari karakter perubahan di harga. Secara candlestick ini menunjukkan angka telah terjadi breakout setelah terjadi 1 jam kemarin, 1 jam barusan di angka 102.047. Kemudian di sini juga tren masih dalam keadaan penurunan, harga masih berada di bawah resistance. Kemudian kita melihat dari target sendiri, target terdekat nampaknya akan tersentuh di angka ini, di angka 101.98, untuk lanjutan di angka 101.86 untuk pelemahan dolar terhadap yen. Dolar Kanada, ini yang saya sebut cukup manis terlihat di dolar Kanada, pergerakan di dolar Kanada. 2 hari yang lalu juga terjadi breakout setelah mengalami breakout di support
di symmetrical triangle, kemudian di sini juga dibantu dengan fundamental yang terjadi di Kanada, sehingga mengindikasikan dolar Kanada akan terus mengalami penurunan terhadap dolar Kanada, yaitu Kanadanya yang menguat, dolar yang mengalami penurunan, dibantu juga keadaan di minyak. Kemudian apabila kita melihat memproyeksikan penurunan sendiri dari harga resistance sendiri, terbaca di sini, ya terbaca di sini dapat memanfaatkan pantulan terhadap support dari proyeksi resistance sebelumnya di angka 1.0304 untuk koreksi. Namun begitu terlihat kalau saya perkirakan masih tetap breakout di angka support yang terbentuk ini. Kemudian masih cukup jauh terhadap, nah seperti itu, masih terlihat tren mengalami penurunan di dolar Kanada. Kita kecilkan kembali untuk time frame yang lebih kecil, ternyata juga masih dalam keadaan penurunan di pergerakan mingguan. Di pergerakan mingguan sendiri kemarin terus mengalami penurunan pada harga penutupan. Range yang terjadi di 1470 di dolar Kanada. Kemudian juga pada minggu lalu terbaca di angka terbuka, angka di harga pembukaan itu di harga 1.08533. Meskipun mengalami kenaikan di dolar Kanada, namun penutupan pada hari Jumat terus mengalami penurunan. Koreksi maksimal kita bisa membaca berdasarkan Fibo sendiri, wilayah kisaran dari 61.8 hingga 38.2, yaitu di 1.08405 maupun di 1.08051. Saya kira cukup bagus terlihat di dolar Kanada untuk tren lanjutan untuk drop. Kita langsung melihat di komoditi. Ya, langsung ke minyak ya. Minyak masih mengalami kenaikan. Harga pada pembukaan hari ini di harga 107.17, merespon dari kekhawatiran terhadap krisis di Irak. Kemudian juga masih tetap mempergunakan pattern yang kita buat sebelumnya. Target lanjutan masih di kisaran 108.19. Kemudian juga support yang kita bentuk juga masih kita dapat pergunakan di 105.25. Nah, ini terlihat juga dapat memanfaatkan pergerakan harga minyak untuk minggu ini secara short term maupun medium. Saya kira masih mengalami keadaan bullish. Kemudian di emas juga mengalami bullish di sini. Setelah breakout di harga resisten kuat di 1282.47 pada hari Kamis kemarin. Kemudian saat ini berada di atas dari support yang terbentuk sebelumnya, yang di sini 1234 ya, 12345 yang kita indikasikan merupakan support terkuat. Ini persis sekali kemarin menyentuh di angka 1305 yang merupakan support terkuat yang kita bentuk kemarin. Kemudian ini juga telah keluar juga dari resisten yang terbentuk, yaitu berbentuk diamond. Kemudian saat ini harga emas dalam keadaan koreksi dengan chart 1 hari. Nampaknya juga emas terlihat untuk minggu ini mengalami kenaikan untuk sementara waktu. Harga terdekat di emas untuk chart daily di 1330.83. Demikian Bu Sundari, mungkin ada pertanyaan? Iya, Pak Dwi. Kalau dari tadi kita lihat dolar Kanada ya, apakah berkorelasi Pak terhadap harga minyak? Ya, harga minyak sangat berkorelasi dekat dengan dolar Kanada di kisaran mendekati angka 1%. Saya lupa untuk hari ini korelasinya berapa, saya kurang tahu, tapi untuk rata-rata untuk harian itu mendekati di angka 1%, di angka 0,8 atau 0,7 poin sekian. Jadi sangat erat sebetulnya di pairs, yaitu di pergerakan harga minyak adalah dolar Kanada sendiri. Oke. Ya, bisa dilanjutkan ke indeks Pak. Indeks Amerika ya terutama. Karena kalau dilihat harganya pada saat minggu kemarin itu naik ya. US stock kemarin mencapai titik tertinggi kembali ya, dari harga tertinggi di ini
ya, di angka 1957.26. Kemudian ini ternyata target kita juga tercapai untuk peningkatan di stok. Kemudian juga terlihat dari sisi candle juga di sini cukup kuat dikarenakan body melebihi dari body sebelumnya, meskipun pada saat ini masih mengalami koreksi. Pergerakan untuk stok sendiri masih diperkirakan cukup kuat, ya, cukup kuat. Kita melihat di sini merupakan harga tertinggi dimulai tahun 2014, bahkan data yang kita punya merupakan harga tertinggi untuk saat ini di stok. Untuk S&P, kemudian di Nasdaq juga hampir sama, meskipun saat ini candle yang terjadi 4 jam pertama ini masih cukup kecil, ya, volumenya. Namun diperkirakan satu angka tertinggi yaitu di kisaran 3805.55 yang merupakan harga tertinggi pada tanggal 18 Juni kemarin, 18 Mei kemarin. Kemudian juga formasi yang kita lihat secara candle masih membutuhkan, sebetulnya kalau berdasarkan candle kita harus membutuhkan untuk berbalik kembali atau reversal dari sisi candle bearish atau candle hitam. Namun untuk sementara waktu kita masih bisa memanfaatkan kenaikan di stok Nasdaq ini. Hampir sama dengan dua stok tadi, yaitu di Dow Jones juga hampir sama menyerupai dari S&P, terus mengalami kenaikan mendekati harga tertinggi pada bulan Juni kemarin, ya, pada hari ini juga mendekati harga tertinggi di angka 16.907. Kemudian dari moving average terlihat juga masih derajat masih berada di atas berkurang dari 90 derajat, sekitar 45 derajat. Indikasi tren masih dalam keadaan bullish untuk di stok Amerika. Kemudian di Asia stok, ya, mengikuti pergerakan dari stok dari Amerika. Di Hang Seng nampaknya cukup berfluktuasi pada pembukaan tadi hingga terjadi range yang cukup besar, yaitu di 366 poin di 20 menit pertama pembukaan, di kisaran 400 poin untuk di Hang Seng. Kemudian telah mengukur. Tadi ada tambahan, ada data juga sih Pak dari China untuk flash manufacturing PMI-nya bagus dari sebelumnya 49.4, diprediksi 49.7, dan ternyata yang keluar 50.8. Jadi pertumbuhan kembali sebetulnya di angka 50 merupakan angka ekspansi dari pembaca manufaktur. Nah, ternyata China untuk saat ini beberapa waktu yang lalu dikategorikan mengkhawatirkan, namun buktinya dari faktor economic indicator dari SPC juga memperkirakan manufaktur terus berkembang atau di angka ekspansi di atas 50, yaitu 50.8. Nampaknya juga angka itu membawa pengaruh cukup positif di pergerakan Hong Kong, ya, meskipun ini angka yang terjadi di China untuk manufaktur PMI. Kemudian untuk KOSPI juga positif, mengikuti pergerakan positif di saham Amerika untuk pembukaan. Harga hari ini telah terjadi swing pertama, ya, swing pertama di sini 1, 2, 1 di sini, kemudian breakout di angka ini di 258.11. Nampaknya target yang terbentuk juga terlihat untuk sementara waktu. Target untuk breakout ini angka di 259.27 untuk di KOSPI. Kemudian koreksi maksimal kita angka tengah, yaitu 257.16 di KOSPI. Namun tren masih dalam keadaan bullish untuk short term 15 menit, chart 15 menit. Kemudian di Nikkei sendiri dalam keadaan positif sesuai dengan prediksi beberapa saat yang lalu di 15.417, ya, 15.417 pada hari Jumat kemarin terjemput. Kemudian saat ini berusaha untuk terus meningkat atau terjadi kenaikan kembali. Maksimal untuk chart daily sendiri kita melihatnya di angka kisaran 15.800-an untuk kenaikan di Hang Seng. Kemudian batasan-batasan ini kita bisa hapus.
hapus nantikan di bawah. Kemudian 14.8.3 wilayah reversal yang cukup dalam sebetulnya. Tren yang terbaca kita harus berwanti-wanti atau berwaspada di angka 15.200-an. Apabila harga terus mencapai ke situ, siap-siap untuk perubahan tren lanjutan. Demikian Bu Sundari. Oke, Pak Dwi. Untuk data yang akan keluar hari ini, kita ada beberapa yang cukup besar nih, Pak Dwi. Jadi nanti siang ada di Jepang ya, ada Government Corona Speaks. Kemudian jam 2 siang ada French Flash Manufacturing PMI yang berpengaruh kepada zona Eropa ya. Dan juga ada Jerman, dari Jerman juga mengeluarkan Flash Manufacturing PMI, di mana data yang diprediksi cukup bagus ya untuk Jerman. Kemudian malamnya ada existing home sales untuk Amerika dari sebelumnya 4,65 miliar menjadi 4,74 miliar. Sebetulnya Itu cukup bagus data-data di yang Amerika keluar untuk hari ini. Mendukung di Amerika Serikat dari manufaktur PMI juga meskipun turun sebesar 0,1% dari 56,2 jadi 56,1. Ini masih dalam keadaan positif karena berada di atas 50 ekspansi. Kemudian juga dari chart juga chart dari manufaktur PMI juga masih dalam keadaan positif. Kemudian dari euro, nah ini euro sedikit negatif meskipun turun sebesar 0,1. Flash manufacturing PMI yang terbaca di sini 52,5 menjadi 52,2. Kemudian dari Jerman sendiri diprediksi menurun, yang menjadi negara patokan terhadap seluruh keadaan euro. Yang terkuat adalah Jerman. Jerman sendiri di sini diprediksi menurun dari 56,4 menjadi 55,8. Kemudian manufacturingnya juga dari 52,9 turun jadi 52,7. Jadi diperkirakan euro terus mengalami penurunan apabila merespon dari data fundamental ini. Namun secara short term kita harus melihat chart untuk time frame yang lebih kecil sehingga kita bisa melihat karakter pelaku pasar sesungguhnya seperti apa. Untuk sementara waktu apabila kita melihat dari fundamental euro sebetulnya masih dalam keadaan down. Oke, berarti kita untuk hari ini fokusnya ke Euro dan Amerika ya, Pak ya? Ya, ada lagi yang ingin ditambahkan, Pak Dwi? Ada, ikutin follow. Gimana? Oh, oke. Ya, tadi yang ada bisa kita follow ya, Pak ya? Ada lagi, Pak, yang ingin ditambahkan? Saya rasa cukup sekian, Bu. Oke, terima kasih atas informasinya, Pak Dwi. Terima kasih juga untuk rekan-rekan semua yang telah berpartisipasi pada morning briefing hari ini. Semua informasi yang disajikan pada morning briefing ini tidak ditujukan sebagai sarana pengambilan keputusan pada saat trading. Namun demikian, kami berusaha menyajikan informasi terkini dan teraktual. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.